Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fadila Umayyah. Kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai spinal anestesi. Berikut sumber pustaka yang saya pakai adalah Spinal Anestesi dari INCI, kemudian dari Medscape, dan juga dari buku Clinical Anesthesiology oleh Morgan dan Michaels. Anestesi spinal adalah teknik anestesi neuraksial, di mana anestesi lokal itu ditempatkan langsung di ruang intratekal atau ruang subarachnoid. Nah, ruang subarachnoid ini akan menampung cairan cerebrospinal, cairan yang melapisi otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sekitar 130 hingga 140 cairan cerebrospinal ini akan berputar sepanjang hari, dan sekitar 500 ml cairan cerebrospinal ini akan diproduksi juga setiap harinya. Anestesi spinal hanya dilakukan di tulang belakang lumbar, dan dilakukan kapan sih anestesi spinal ini dilakukan? Nah, ini dilakukan untuk melakukan prosedur bedah yang melibatkan perut bagian bawah, panggul, dan ekstremitas bawah. Nah, dibutuhkan obat anestesi lokal dalam dosis dan volume yang kecil untuk mendapatkan blok sensorik dan motorik yang baik. Untuk anatomi dan fisiologi, anestesi spinal itu perlu posisi yang tepat dan pemahaman anatomi neuraksial. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar dosis anestesi itu tepat ke dalam ruang intratekal atau subarachnoid. Sebelumnya kita tahu bahwa tulang belakang itu terdiri dari 7 tulang servikal, 12 tulang torakal, 5 tulang lumbar, dan 5 tulang sakral. Nah, 5 tulang sakral ini dia menyatu dengan vertebra. Nah, anestesi spinal di lumbal itu khususnya tingkat lumbal menengah ke bawah untuk tujuannya untuk menghindari kerusakan pada sumsum tulang belakang dan juga untuk mencegah obat yang disuntikkan secara intratekal itu memiliki aktivitas di daerah dada dan di daerah serviks. Nah, anestesi spinal biasanya dilakukan di sela L3 dan L4 atau L4 L5. Pasien anak-anak ini sedikit lebih rendah, umumnya berakhir di sekitar L3. Apa indikasi dilakukan spinal anestesi? Indikasinya adalah yang sudah disampaikan tadi, bahwa dilakukan prosedur bedah di perut bagian bawah, panggul, perineum, dan ekstremitas bawah, di mana anestesi spinal ini paling baik untuk prosedur yang dilakukan secara singkat. Nah, prosedur ini juga biasanya pasien akan mendapatkan sedikit bius dan juga pasiennya itu sadar. Kemudian, sebelum kita melakukan tindakan prosedur anestesi, kita KIE dulu kepada pasiennya mengenai prosedur yang akan dilakukan, mengenai persetujuan yang berupa tanda tangan. Kemudian juga kita jelaskan kepada pasien mengenai resiko, manfaat, dan prosedur alternatif. Ini merupakan diskusi yang dapat membantu meredakan kecemasan baik itu bagi keluarga ataupun baik itu pasien sendiri. Ada kontraindikasi kita lakukan prosedur anestesi spinal. Ada absolut yang benar-benar tidak boleh dilakukan. Dan juga ada relatif, bisa dilakukan dalam kondisi tertentu dan harus dilakukan pemantauan secara ketat. Nah, untuk yang absolut ini, yang pertama, kurangnya persetujuan dari pasien. Artinya pasien menolak untuk dilakukan spinal anestesi. Yang kedua, peningkatan tekanan intrakranial. Nah, peningkatan tekanan intrakranial terutama juga karena adanya massa di intrakranial. Kemudian adanya infeksi di tempat prosedur, ini merupakan resiko meningitis, dan juga koagulopati dan hipovolemia berat. Itu tidak boleh dilakukan untuk spinal anestesi. Sedangkan untuk yang relatif, yang pertama adanya penyakit neurologis, ini terutama yang bertambah parah, misalnya multiple sclerosis. Kemudian dehidrasi berat pasiennya atau hipovolemia. Ini karena risiko hipotensi atau hipovolemia usia yang lebih dari 40 hingga 50 tahun.
operasi darurat, obesitas, konsumsi alkohol, dan juga hipertensi kronis. Kemudian trombositopenia atau koagulopati, terutama dengan anestesi epidural karena resiko hematom epiduralnya. Kemudian ditambah lagi pasiennya tidak kooperatif dan ada sepsis atau bakteremia serta adanya stenosis mitral dan aorta yang berat. Selanjutnya, efek pada sistem organ. Yang pertama pada sistem saraf, di mana blok simpatis, sensorik, dan motorik. Diferensial blok, itu blok simpatis 2 segmen di atas blok sensoris dan beberapa segmen di atas blok motorik. Nah, perbedaan ukuran dan jenis rebus saraf, simpatis, kolumbal, dan parasimpatis itu kraniosakral. Untuk kardiovaskular, pasien mengalami vasodilatasi hipotensi, maka kita bisa melakukan pemberian cairan dan vasopresor. Pasien bradikardia dan vagal, kita berikan sulfasatropin 0,04 mg per kilogram berat badan secara intravena. Selanjutnya untuk respirasi, high block, penurunan vital capacity, tidak volume tetap. Untuk urinarius, itu autoregulasi ginjal, retensi urin. Kemudian metabolic endokrin, pasien efeknya itu berupa penurunan stres respon pembedahan, berupa adrenokortikotropik, kortisol, epinefrin, norepinefrin, dan vasopresin. Kemudian pencernaan, kontraksi usus dipengaruhi oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Penurunan MAP menyebabkan penurunan aliran darah ke hepar. Apa alat-alat yang kita perlukan dalam anestesis spinal? Untuk pemeriksa atau yang akan melakukan anestesi spinal itu memerlukan cap, masker, hand wash, dan sterile gloves. Kemudian monitor untuk menilai sirkulasi pasien, yaitu tekanan darah, continuous EKG, dan juga kita perlu oksigen. Di sini continuous pulse oximetry dan temperatur harus dipersiapkan. Kemudian jika pasien direncanakan untuk sedasi, maka kita siapkan juga ventilasi, oksigenasi, dan sirkulasi support atau circulatory support. Nah, akses intravena itu harus dibuat sebelum dilakukan tindakan. Kit spinal anestesi ada chlorhexidine plus alkohol, drip, dan anestesi infiltrasi lokal, biasanya 1% lidocaine. Kemudian ada spinal needle. Spinal needle itu ada Quincy, Whitcree, Sprotty, dan Greene. 3 mili dan 5 mili syringe dan preservatif free spinal anesthetic solution berupa lidocaine, propivakain, bupivacain, procain, dan tetrakain. Nah, ini peralatan resusitasi, intubasi, dan anestesi umum bisa disingkat dengan static scope, itu stetoskop dan laryngoscope, tube, kemudian airway device, itu oropharyngeal dan nasopharyngeal airway, kemudian ada tape, introducer, konektor, dan suction. Untuk spinal needle, yang tadi sudah disebutkan, bahwa jarum spinal itu memiliki berbagai ukuran dan desain buffle dan tip. Jarum spinal itu memiliki stilet yang dapat dilepas. Nah, dia itu terdiri dari ada jarum berujung tajam untuk memotong, ini pinky, seperti ini. Kemudian ada jarum ujung tumpul atau titik pensil. Ini dapat menurunkan insiden sakit kepala postural, memiliki titik bulat, dan injeksinya itu samping. Ini disebut with cream. Kemudian ada jarum suntik samping dengan bukaan panjang. Ini aliran CSF yang lebih kuat dibandingkan dengan jarum pengukuran serupa. Tapi ini dapat menyebabkan gagal blok jika bagian distal dari pembukaan adalah subarachnoid dengan aliran CSF bebas. Bagian proksimal tidak melewati dura dan dosis penuh obat tidak diberikan. Secara umum, semakin kecil jarum pengukur, maka semakin rendah kejadian sakit kepala pada pasien. Persiapan. Sebelum kita melakukan anestesi,
kita anamnesis pasiennya terlebih dahulu. Yang penting kita tanyakan bagaimana riwayat anestesinya. Apakah pasien sebelumnya sudah pernah mendapatkan anestesi? Kalau sudah pernah, kita tanyakan apakah pasien mendapatkan alergi setelah dilakukan anestesi, ataupun ada alergi terhadap obat-obatan yang lain yang dapat menyebabkan kontraindikasi dilakukan anestesi. Kemudian riwayat keluarga dalam masalah anestesi kita tanyakan juga. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, di mana pada pemeriksaan fisik ini yang penting kita lihat adalah lokasi spinal anestesi. Yang kedua, apakah di lokasi tersebut terdapat infeksi kulit, sistemik atau lokal, kelainan tulang belakang. Misalnya skoliosis, stenosis, operasi punggung sebelumnya, spina bifida, dan riwayat tali pusat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan neurologis, merupakan pra-prosedural untuk kekuatan dan sensasi juga penting untuk penilaian dan dokumentasi. Selanjutnya, time out prosedural merupakan konfirmasi identitas, prosedur yang direncanakan, alergi, cek persetujuan, dan pernyataan verbal status koagulasi. Obat-obat yang sering digunakan dalam spinal anestesi adalah lidocaine 5%, ini onsetnya 3-5 menit, durasi anestesinya 1-1,5 jam. Ada bupivacain 0,75%, paling banyak digunakan. Onsetnya itu 5-8 menit, durasi anestesinya 90 hingga 150 menit. Kemudian ada tetrakain, mepivacain, ropivacain, levobupivacain, ada chloroprocain. Nah, ini mungkin lebih jelasnya bahwa ada obat lidocaine, ini onsetnya rapid, ada maksimum dose 4,5 mg per kilogram, sedangkan yang dengan epinefrin 7 mg per kilogram, kemudian durasinya 120 menit, dengan epinefrin 240 menit. Kemudian ada mepivacain, ini rapid juga, dia maksimum dose-nya 5 mg, untuk dengan epinefrinnya 7 mg, dan durasinya 180 menit, dengan epinefrin 360 menit. Begitu juga dengan bupivacain, ropivacain, levobupivacain, procain, chloroprocain, etidocain, dan pirolocain serta tetrakain. Yang dia onsetnya slow, maksimum dose 1,5 mg per kilogram, dengan with epinefrinnya itu 2,5 mg per kilogram, durasinya 3 jam, with epinefrin 10 jam. Nah, ini posisi yang akan kita lakukan spinal anestesi. Pasiennya bisa duduk, di mana posisi duduk pasien ini adalah meringkuk. Nah, meringkuknya ini bisa dibantu juga oleh seorang perawat, di mana kaki pasien itu lurus, pasien menunduk, ini kita akan mencari posisinya dengan palpasi. Kemudian bisa juga pasiennya itu berbaring atau lateral decubitus, di mana kedua kaki pasien itu difleksikan, menyentuh ke perut pasien, kemudian untuk dadanya dan kepalanya itu saling berdekatan atau kepalanya itu menyentuh dada pasien, sehingga bentuknya seperti ini, bisa dilihat pada gambar, dan bisa dibantu juga oleh seorang perawat agar lebih bisa mencari posisinya. Kemudian untuk sudah kita tahu posisi pasien ini duduk atau lateral decubitus. Nah, tujuan untuk penentuan posisi ini adalah untuk membantu menetapkan jalur lurus untuk penyisipan jarum di antara tulang belakang. Sebenarnya dari yang saya baca, bahwa posisi yang paling sering itu adalah posisi duduk. Karena pada posisi lateral decubitus itu, kadang anatomi tulang belakang pada pasien tertentu ada yang tidak simetris secara lateral, seperti pada posisi duduk. Nah, dengan pasien diposisikan dalam posisi duduk, kakinya yang menggantung dari sisi tempat tidur, dia harus didorong untuk mempertahankan posisi tulang belakang yang tertekuk untuk membuka sela yang bisa dibantu oleh perawatnya. Nah, posisi duduk itu sesuai untuk anestesi spinal dengan larutan hiperbarik. Oke. Untuk tekniknya, ketika kita sudah mendapatkan posisi yang tepat, lokasi akses diidentifikasi dengan palpasi. Jadi kita palpasi, ini biasanya sangat sulit
pada pasien yang obesitas, karena jumlah lemak subkutannya itu antara kulit dan prosesus spinosus, ruang antara dua prosesus spinosus yang teraba biasanya merupakan tempat masuknya. Pasien harus memakai penutup untuk rambutnya agar menjaga asepsis. Kemudian ada teknik aseptiknya itu merupakan antiseptik chlorhexidin dengan kandungan alkohol. Anestesi lokalnya biasanya 1 mili 1% lidokain digunakan untuk infiltrasi kulit dan will dibuat di lokasi akses yang dipilih, baik garis tengah atau midline atau juga paramedian. Nah, untuk midline atau paramedian, dengan pasien diposisikan lateral decubitus, duduk atau tengkurap. Jarum itu kita tusukkan ke kulit sampai adanya 2 kali semburan, kayak 2 pop gitu. Nah, untuk yang semburan pertama, seperti melotot kertas, nah, itu merupakan penetrasi ligamen afum. Dan yang kedua itu merupakan penetrasi membran dura arachnoid. Fungsi dural yang berhasil dikonfirmasi dengan menarik stilet untuk memverifikasi apakah tampak adanya free flow pada CSF. Small gauge needle kurang dari 25 gram, aspirasi diperlukan untuk mendeteksi cairan cerebrospinal. Jika free flow itu terjadi pada awalnya, tetapi cairan cerebrospinal tidak dapat diaspirasi setelah memasang squid, kemungkinan needle akan bergerak. Persisten parestesia atau nyeri dengan injeksi obat harus mengingatkan dokter untuk menarik dan mengarahkan kembali jarum. Nah, ini adalah posisi midline approach, dan di sini juga ada paramedian. Ini posisi midline, seperti ini, dan ini posisi paramedian. Oke. Bagaimana komplikasi dari spinal anestesi? Komplikasi yang bisa terjadi, pasiennya bisa mengalami nyeri punggung, post-dural puncture headache, mual muntah, hipotensi, low frequency hearing loss, total spinal anestesi, neurological injury, ada spinal hematom, dan juga ada arachnoiditis, serta transient neurological syndrome. Mungkin ini untuk lebih jelasnya. Untuk sirkulasi, pasien yang mengalami hipotensi ini akibat adanya vasodilatasi dan juga bisa disebabkan karena adanya akibat blok simpatis. Pencegahannya bagaimana? Untuk pencegahannya, kita bisa berikan NaCl atau ringan laktat secara cepat sebanyak 10 hingga 15 ml per kilogram berat badan 10 menit, segera setelah penyuntikan anestesi spinal. Masih terjadi hipotensi nih ketika kita sudah berikan NaCl ataupun ringan laktat, maka kita bisa berikan vasopresor berupa efedrin secara intravena sebanyak 19 mg yang diulang 3-4 menit. Jika pasien mengalami bradikardi, ini disebabkan adanya aliran darah balik berkurang atau blok simpatis. Treatmentnya dengan SA 1/8 hingga 1/4 mg secara intravena. Jika pasien pada respirasi mengalami komplikasi, maka analisis gas darah itu dilakukan. Pasien yang PPOM atau COPD, ini merupakan kontraindikasi blok spinal tinggi. Ini apnu pada respirasi bisa terjadi. Ini disebabkan karena adanya blok spinal yang terlalu tinggi atau karena adanya hipotensi berat dan iskemik medula. Kesulitan bicara, batuk, yang kering dan persisten, kemudian sesak nafas, ini merupakan tanda-tanda tidak adekuatnya pernafasan. Ini harus segera kita tangani dengan pernafasan buatan. Kemudian ada gastrointestinal, berupa nausea dan vomiting atau mual muntah karena ini disebabkan adanya hipotensi, hipoksia, tonus parasimpatis yang berlebih akibat adanya pemakaian obat narkotik. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.